pasti menangnya. Boka. Ingat. Orang yang akan membunuhmu adalah Istana Hwajo. Bicara banyak tak ada gunanya. Buktikan dengan tindakan. Peserta dari Qian Qianzu mengganti hero. 2 tentara biasa saja. Lagi orang tua bernama Guan Nehao. Kelihatannya dia jenderal sipil. Bagaimana bisa menang? Hahaha. Sepanjang sejarah, di antara tentara juga ada yang berbakat dan kuat. Semoga dia diberkati. Semangat heroikmu. Dia sangat pandai memanah. Anak. Berhenti membuang waktu. Kamu berani melangkah maju hadapi takdir. Hahaha. Aku mulai mengagumimu. Yakinlah. Berikan akhir cepat dan tidak menyakitkan. Ya, 2 prajurit ini, kau akan pilih. Chen Yi, cucu yang tidak berbakti dari Qian Zhou, mohon Jenderal tua Huangsong, Hou Guanei, tampil. Selesai. Dia malah pilih orang tua. Chen Yi, gila pilih orang tua. Jenderal tak terkalahkan dibunuh cepat oleh panah ayam Toyotomi. Apa gunanya pilih orang tua? Bodoh sekali, kebodoh. Hahaha. Ternyata mereka sadar dan ingin mati cepat sajakah? Mohon Jenderal Huang bertindak. Selamatkan Qian Zhou kami. Sudah tua. Tidak bisa repot-repot lagi. Selesai. Baiklah, aku sudah memberimu kesempatan memperlihatkan pahlawanmu. Siapa saja mereka, sekarang kamu pun mati dengan jelas. Haha. Tuan Tsuyotomi, silakan bertindak. Bagus. Kanju hanya kumpulan orang biasa saja. Apa yang terjadi? Tadi sangat menakutkan, saya tidak berani meraihnya. Tuan Tsuyotomi, kenapa diam? Cepat bunuh lelaki tua itu. Diam. Kamu sebenarnya siapa? Apa yang barusan kamu katakan? Zhu Zelatan. Semuanya adalah tokoh. Baru tidur Zeruma Zeratus tahun, Zhu Zelatan. Bagaimana bisa jadi begini? Generasi penerus tidak sejarah Yau Selatan terputus, tidak dapat bangunkan pahlawan nenek moyang, Panglima. Selamatkan Yau Selatan kami. Keahlianku ini hanya sekian persen yang tersisa. Kalau tidak bisa menemukannya lagi, sejarah hidup kita. Takutnya. Kuat tapi tanpa semangat. Semangat seorang jenderal. Bersinar dengan sendirinya. Terjebak di Hannan. Kamu tahu ceritaku. Prajurit tua berkata Huangsong. Selesai. Membuat prestasi besar. Dia bicara tentang kehidupan orang tua, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa tahu? Sebutkan nama baik kami, kenakan kembali. Zirah emas. Mengangkat 2 tangan. Busur besi, cepat hentikan dia, keberaniannya mengejutkan Hebei. Nama besarnya mengguncang Sichuan. Bagus. Luar biasa. Ini sungguh berwibawa sekali. Aku melihat roh pahlawan dengan semangat seperti ini. Mungkin saja, dia bisa membawa keajaiban bagi kita. Kau masih terdiam? Meski wibawanya begitu kuat, dia tetap saja pria tua. Cepat bunuh dia. Benar. Tuan Toyotomi, dia pria tua. Jangan biarkan dia menakutimu. Benar sekali. Benar sekali. Dia hanya orang tua saja. Dia hanya orang tua saja.
Kenapa? Kok bisa begini? Tuan Toyotomi. Habis. Waduh. Menong. Kita menong. Yang mulia, kita menong. Menong, kita menong. Nigeri Baba. Mencuri sedikit keterampilan dari Qian Zhou, berani-beraninya menantang. Terima kasih, Jenderal Huang. Ini pertama kalinya saya bangkit sepenuhnya di medan perang heroik. Sementara ini, hanya bisa membantu Qian Zhou sekali, selanjutnya. Terserah kalian. Terima kasih, Jenderal Huang. Jangan khawatir, saya pasti akan merebut kembali semua yang mereka ambil dari Qian Zhou, sedikit demi sedikit. Baiklah. Hahaha. Benar-benar pahlawan muda ya hahaha. Ini ada apa? Bagaimana Jenderal bisa menghilang? Ini. Gawat. Penatua, ada apa ini? Aku dengar tentang pertempuran pahlawan. Pertama kali seorang pahlawan bertarung dengan kemenangan utuh, hanya bisa bertahan 1 putaran. Tak disangka. Ini benar. Apa? Jadi sekarang harus bagaimana? Hanya bisa berdoa agar Chen Yi mendapat pahlawan bagus di putaran berikutnya. Ini menargetkan Qian Zhou. Lalu Chen Yi? Mengetahui sejarah satu pahlawan itu sudah ajaib. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Takdir ingin menghancurkan Qian Zhou. Miyamoto, cepat tamatkan, jangan beri mereka kesempatan. Anak muda, tadi itu keberuntunganmu. Sekarang bersiaplah untuk keputusasaan. Kami memohon Dewa Setan ke-6 menampakkan diri. Camille Mémon, Dewa Setan ke-6. menampakkan diri. Hai. Ini. Asayau. Ini adalah barang milik pahlawan. Apa itu jimat roh pahlawan? Dengan jimat roh pahlawan, kita bisa memanggil roh pahlawan yang sesuai. Yang terpenting, hanya pahlawan top yang akan memiliki jimat roh pahlawan. Maka dia lebih kuat dari si ayam kecil. Di hadapan roh pahlawan yang memiliki jimat, si ayam kecil Toyotomi itu seperti semut. Aduh, tampaknya mereka ingin meningkirkan saya di Qianzhou. Hahaha. Biar kalian lihat apa itu kekuatan sejati. Inilah roh pahlawan terkuat kami. Darrow Cuten Mao. Tuan Nobunaga. Qianzhou. Hancur. Chen Yi. Menyerah saja Chen. Kamu sudah berusaha sekuat menyerah, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Aku sudah bilang. Mereka yang merebut Qian Zhou. Akan kubuat mereka membayar 2 kali lipat. Tenang saja. Peserta dari Qian Zhou, Chen Yi, mengajukan permohonan undian ulang kartu. Benar-benar bantuan dari langit. Pertandingan ketiga ini, aku pasti menang. 3 lukisan ini. Kenapa aku tidak mengenal satupun? Ini. Bagaimana mereka bisa yakin menang lagi? Wahahaha, Zhang Shun yang licin seperti ikan. Si Qian sang pencuri talenta. Ada juga Guan Yu yang kalah di Mai Cheng. Ini. 2 pertama terdengar luar biasa. Tergantung Chen memilih yang mana nanti. Di babak ini, aku memilih kalah di Mai Cheng. Guan Yu. Aku memilih kalah di Mai Cheng. Guan Yu. Ini. Aduh, nakal. Chen memilih 1, 2 lainnya tidak. Kenapa pilih seorang pria setengah baya yang jauh? Coba lihat. Rambutnya berantakan. Jenggot panjang dan kotor, wajah merah. Jelas sekali dia prajurit yang kalah. Aduh. Aku tidak percaya itu. Ganjo Anda. Ada juga roh-roh heroik yang dapat menandingi Raja Iblis Surga ke-6 benua bunga milikku. Jenderal Guan, silakan muncul.
Hahaha. Bahkan tidak bisa menyebut namanya. Ini pertama kalinya aku melihat roh yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Cao Ganzhou. Ini benar-benar memperluas wawasan saya. Kekalahan telak di Mai Cheng. Tidak heran jika judulnya seperti ini. Ternyata. Dasar Penchkut. Hahaha. Silakan Jenderal Guan muncul. Kenapa begini? Pemuda. Semua orang tahu, dulu Yun Chang mengecewakan kakaknya. Kalah di Mai King dan kehilangan Jingnan. Yun Chang benar-benar tak punya muka. Lagi-lagi bantu Qianzu. Sudahlah. Kabur. Sini, prajurit kalah ini disimpan pun tak ada gunanya. Ya, kalau dia tidak mau, mari kita pilih yang lain. Chen, keturunan yang tidak layak dari generasi selanjutnya. Tolong, mantan jenderal. Marquis dari Hanzhou. Guan Yu, Dewa Perang, muncul. Untuk mengusir orang barbar dari negara kita. Dunia ini, masih ada orang yang mengingat orang tidak berguna seperti saya. Melewati pos pemeriksaan, menyambut jenderal baru, berkendara sendirian sejauh 1000 mil. Xin Yanliang membunuh Wen Chou. Berjuang sendirian. Pedang Qinglong dan kuda Citu. Menggetarkan Qianzhou. Jika jenderal adalah orang yang tak berguna, maka tidak akan ada lagi pahlawan di dunia ini. Fenomena. Benarkah ini fenomena? Hanya roh pahlawan terbaik yang memiliki fenomena seperti ini. Apakah pria berwajah merah itu benar-benar roh pahlawan terbaik? Saat tidak ada pahlawan, maka bocah kecil bisa dominan. Silakan jenderal bergerak. Baik. Kata-katamu bagus. Tidak disangka sampai hari ini, masih ada yang mengingatku. Baiklah. Kalau begitu biar saya, Guan. Berjuang sekali lagi demi dunia ini. 10 mana pedang Qinglong. Tempat kecil seperti ini, layak disebut kerajaan. Hari ini, kita akan gunakan orang ini untuk mengasah pedang. Inikah yang kalian sebut? Si iblis hari ke-6 dari Huazhou? Ini saja bentuknya? Pantas suka sembunyikan identitas. Tak kusangka pahlawan legendaris Huazhou ternyata cebol. Nak, mulutmu besar. Hari ini aku akan bunuh kau sendiri. Buat hati MU jadi minuman. Berani-beraninya ganggu rakyat Quanzhouku. Kau pikir aku tidak ada? Di bawah pedangku. Jangan membunuh orang tua, muda, kepentingan nasional menjadi terpenting. Ada keluarga melanggar aturan. Saya akan memberi Anda 3 tips hari ini. Setelah 3 gerakan, bisa bunuh diri. Agar tidak menodai pedang naga azur milik seseorang. Bertindak sembrono. Ketika kamu berlutut di kakiku. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa mengatakan hal-hal yang sulit. Haha. Tuan Nobunaga Saint-Guperkaza. Tuan Nobunaga Saint-Guperkaza. Haha. Cuma pakai penampilan yang bikin malu begitu. Berani-beraninya ngaku dirinya pahlawan. Jelas-jelas cuma reputasi kosong. Benar. Itu tadi yang disebut jenderal terkuat. Bukanka tervenu oleh Palawan Tuaz. Dengan sekali pukul, Orang Qianzu. Suka sekali pame. Paizeng. Ayo sini. Seseorang bilang kasih kamu 3 langkah. Biarkan kamu 3 langkah. Nobunaga Oda ini, pahlawan utama Huazhou. Pahlawan dipanggil oleh Cek. Apakah ini terlalu sombong? Ayah. Kekuatan pahlawan top di tempat lain hampir sama. Kasih 3 langkah, tapi ini kerugian besar. Kalau begitu kamu, jangan menyesal.
teknik bunuh kilat Nobunaga. Banyak pahlawan kita tewas oleh teknik ini. Chen Yi, hati-hati ya, Jenderal gua. Hati-hati. Satu serangan. Diantican. Apa. Bagus. Pantas saja disebut sebagai guru bela diri. Hati-hati. Aduh, habis sudah. Berani-beraninya kamu memberi 3 kesempatan pada Tuan Nobunaga, benar-benar cari mati. Hit up Tuan Nobunaga. Serangan pedangmu ini, bahkan kalah dari Hua Xiong, kemampuan kalian orang Huazhou sungguh tak bisa dibanggakan. Kau bilang apa? Sudah serangan kedua. Orang Qianzhou, ini salahmu sendiri. Bodohnya orang Qianzhou, kamu akan membayar atas kesombonganmu. 6 tebasan iblis langit pertama, tanpa batas. Tampalongi. Pahlawan Qianzhou, kamu benar-benar terlalu sombong. Akuakan Mankabik Tubumu Diadapan Semuaoran. Ini. Tadi bagaimana kamu tahu yang mana diriku yang sebenarnya? Aku sudah bilang, kamu bahkan tidak sebanding dengan Hua Xiong. Belajar sedikit dari Tao Zhang Jiao sudah sombong. Zhang Jiao sudah kami hancurkan, kalian pamer di depanku. Kekuasaan pahlawan tekun. Drian Weiwu Wei Sheng Weiwu Drian Weiwu Wei Sheng Weiwu Drian Weiwu. Anak muda, ceritakan padaku setelah kehilangan Jingzhou. Bagaimana kabar kakak besar mereka? Sejak Jenderal pergi, negara Shu ini. Zhang tua, mereka bicara soal apa? Aku juga tidak tahu. Chen Yi selama ini sungguh beruntung hari ini, dipanggil oleh 2 jenderal besar, jika dia bisa terus beruntung, mungkin Drian hari ini bisa selamat jika beruntung. Apakah benar-benar hanya... Kamu memang hebat, M.A. Mengki. Hari itu aku berkata kamu tidak pantas jadi 5 jenderal harimau sayang aku terjebak trik jahat Lu Meng jika tidak, rencana kakak pasti berhasil. 5 jenderal harimau. Apakah seperti Guan Yu, roh pahlawan yang ada 5 orang lagi? Bagaimana? Masih mau lanjut? Bukankah roh pahlawan dalam keadaan sempurna hanya bisa bertarung sekali? Kenapa dia masih ada? Hanya dengan orang lemah tadi, berani melawan keadaan sempurna keluargaku, kamu lebih baik menyerah saja. Aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih, aku menyerah. Menyerah. Prajurit Huayo kalah dalam pertandingan ini, mempermalukan kita. Satu-satunya jalan adalah mati untuk menebusnya. Fukuda-kun, selanjutnya terserah padamu. Ya. Terutama orang Qianzhou ini, dia aneh. Tidak bisa dibiarkan hidup. Pertandingan ini Akan kuserahkan pada diriku sendiri. Pedant Peran Miliconda Is Suda Lamatidak Berlumur Dara. Ah. Ah. Satu Laji Palawan Terata. keluarlah. Prajurit terkuat di Huazhou, Oni no Heizo, Oni no Heihachi, Shang Fei dari Huazhou, Honda bis Hosama. Jenderal berkuda, apakah Anda mampu menangani ini? Agak merepotkan. Ini adalah harta berharga Huazhou, salah satu dari 10 senjata suci, Rai Kiri.
Jenderal Honda, silakan terima dan basmi para pemberontak. Curang, kalian jelas curang. Medan perang pahlawan, bagaimana bisa memanfaatkan kekuatan luar, hahaha. Orang-orang Chenjo. Tenanglah. Kalian juga bisa meminta pertolongan dewa-dewi. Untuk membantu dengan kekuatan. Sayangnya, kalian punya nggak? Kalian terlalu keterlaluan. Chen Yi, menyerahlah. Dengan usiamu, akan ada pencapaian lebih besar. Nggak perlu pertaruhkan nyawa di sini. Benar, Kamu sudah memanggil Guan Yu. Dengan dia, cukup untuk mempertahankan Qianzhou. Jadi fondasi untuk kita, nggak perlu mati-matian. Benar, selagi masih hidup, masih ada harapan. Menyerahlah. Teman-teman, hari ini aku menyerah. Lalu lain kali? Apakah setiap kali kesempatan menang kecil, kita harus menyerah? Sudah kalah 13 kali, bahkan sang ratu pun dipaksa turun. Apakah kalian bertanya apakah aku takut? Tentu saja aku takut. Tapi aku lebih takut tulang punggung Qianzhou patah. Hari ini, entah hidup atau mati. Gunakan tubuh 3 meterku, Chen Yi, untuk menyalakan semangat rakyat Qianzhou. Lagi pula, siapa bilang aku pasti kalah? Tahukah kalian makna julukan kemenangan Pindu? Zhang Fei dari Huazhou, kalian tahu maksudnya? Oh, aku lupa memberitahu kalian. Zhang Fei adalah adik ketiga Guan Yu. Pemain Chenjo saya enggak hell. Di medan pertempuran, hubungan kekerabatan itu tidak ada gunanya. Mengaku saudara? Sepertinya kalian belum tahu. Akan kuberitahukan sesuatu. Apakah sekarang kamu takut dan ingin menyerah? Terlambat. Tidak. Yang mau kukatakan adalah banyak pahlawan Huazhou kalian, bangga meniru pahlawan Qianzhou. Mengerti kan? Hari ini, aku akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Honda Bishou, dia adalah jenderal berkuda, sedangkan dia hanya prajurit pejalan kaki yang kalah dari sananya. Apalagi kami punya senjata legendaris Raikiri. Anda dari Qianzhou, kali ini pasti kalah. Mohon, Dewa Perang, kalahkan musuh. Orang yang menawarkan nyawanya, aku akan segera kembali. Ah. Ah. Hahaha, prajurit pejalan kaki yang Bagaimana mungkin dapat mengejar jenderal berkudaku? Jenderal Guan, Anda baik-baik saja? pejalan kaki ini dari sananya kalah dari jenderal berkuda. Bagaimana bisa menjadi lawannya? Chen Yi terlalu sombong. Sekarang, nyawanya mungkin terancam. Orang muda ini tidak bisa bersabar. Selesai sudah, Qianzhou kami selesai. Aduh, jangan bilang sulitnya memanggil Guan Yu hanya untuk kalah di sini. Siapa bilang aku hanya prajurit? APA maksudnya, Daimana Hitu? Lia ini. Inilah Guan Yu sejati dengan kemenangan sempurna. Siap untuk mati? Haha. Cahaya cepat seperti meteor, orang-orang Qianzhou bersiaplah untuk mati. Ini adalah jurus terkenal Tuan Honda, banyak pahlawan jatuh oleh sekali tebasannya. HMPH, cukup bagus juga. itu dia. Ayahku meninggal di tangannya 3 tahun lalu. Masih ada orang dari Ganzhou yang mengingat saya. Hahaha. Kipas ini dibuat dari tulang kaisar Anda. Kamu seharusnya bangga. Saya hanya akan menggunakan bagian tubuh lawan yang saya anggap layak untuk membuat mainan saya.
Roh-roh Ganzhou. Jenggotmu bagus sekali. Aku akan menggunakannya untuk membuat jaring ikan sebentar lagi. Kalau bosan, aku akan memancing di sekitar sini. Hahaha. Karena kamu terburu-buru ingin mati, matilah saja. Baiklah, saya akan melihat Seba apa mampunya Anda. Rentan. Tidak mungkin. Hubungan saya dengan Tuan Benda Jisheng bagaimana bisa tiba-tiba terputus? Kita tidak mungkin kalah. Bagaimana kita bisa kalah? Menang. Kita menang. Menang. Tinggal menang satu kali lagi. Kita bisa mempertahankan Ganzhou. Jenderal, ini Anda? Menurut aturan, Guan Yu sudah menghilang, bukan? Dia memaksa untuk turun tangan lagi. Tapi kita tidak membangun kuil untuknya di Ganzhou. Jika dia memaksa untuk bertindak, dia akan lenyap selamanya. Lenyap selamanya? Maksudnya? Maksudnya benar-benar menghilang dari sejarah, hancur total. Jenderal, Anda tidak apa-apa. Para kontestan Huayo itu bahkan lebih lemah daripada Yan Liang dan Wen Chou. Membunuh mereka semudah makan dan minum bagiku. Itu sama sekali tidak menggangguku. Junior tidak berani berjudi, aku tidak sanggup. Jenderal, tenang, boleh beristirahat. Junior akan membela Ganzhou. Aku perlu menyegarkan perbendaharaan roh kepahlawanan. Itu opération Sekali Darimu, nak. Saya punya beberapa wawasan bela diri dari keluarga anak saya, yang ingin saya bagikan dengan Anda. Jaga Ganzhou Bek-Bek. Pertandingan berlanjut. Mengaku kalah. Melanjutkan. Bakayaru. Pria berwajah merah itu telah menghilang. Aku tidak percaya itu. Kalian masih bisa memanggil roh pahlawan yang kuat. Ayo lagi. Aku belum kalah. Aku belum. Orang Kunzu. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya saja kalian dari Huazhou ini memberi orang Qianzhou terlalu banyak kesempatan. Aku agak tidak bisa melihat lebih jauh. Camus. My bye. Apa maksud kalian orang Kunzhou? Maksud tersirat. Kalian lemah saja sudah cukup, juga buang-buang waktuku. Anya Qianzhou. Akan segera ku selesaikan kalian. Aju Kangasha. Orang Qianzhou. Tampaknya nasib buruk menghampirimu. Mancula. Dewa Perang Ares. Perang. Dewa Perang. Mereka bisa memanggil Dewa Perang. Spirit dari sistem dewa. Hanya ada peluang 1 dalam 1.000.000 untuk memanggilnya. Tapi dia berhasil memanggilnya. Aduh, habis sudah. Kalau kita kalah di pertarungan ini, Negeri kita akan berakhir, jadi bawa mereka. hahaha, orang-orang dari Qianzhou, saya lihat kalian akan bagaimana sekarang. Harap. Semoga ada keajaiban. Ajukan undian. Ini. Ini aduh. Aduh, Habis sudah. benar-benar habis. Aku di Qianzhou ini melakukan apa yang salah hingga langit pun melawanku. Ini.
Ini semua kacau sekali. Tidak ada yang terlihat serius. Mungkin saja ada keajaiban. Barusan Guan Yu kelihatannya juga tidak serius kan? Semoga saja. Kenapa, nak? Tidak tahu harus pilih apa? Kamu tidak mungkin mengira. Keberuntunganmu. Bisakah terus sebaik itu dan memanggil orang kuat seperti dewa berwajah merah? Bahkan jika bisa memanggil, lalu apa? Manusia biasa. Tetaplah manusia biasa. Tidak mungkin mengalahkan dewa. Iya, di antara mereka bertiga ada yang sekuat Guan Yu. Kemampuan sangat hebat. Mereka tetap manusia biasa. Mungkin bisa melawan dewa. Hanya tinggal satu pertandingan lagi. Akhir dari Qianzhou. Benarkah tidak bisa diubah? Chen. Menyerahlah, jangan lakukan pengorbanan sia-sia lagi. Hahaha. Mungkin dia sudah. Gila ya. Ini yang kalian. Banggakan sebagai dewa? Kalau dia mati, apakah kalian akan sangat sedih? Bisakah kamu di Qianzhou membunuh Tuan Ares? Ah, Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Benarkah? Semoga nanti kamu masih bisa tertawa. Keluarlah, Lubu. Keluarlah. Lü Bu. ah, Cuma ini. Ini adalah pahlawan terakhir. Yang kalian kirim dari Qianzhou. ah, Takut kalau pahlawan sebelumnya, siapa saja yang muncul, bisa membunuhnya dengan mudah. Masih mau andalkan dia untuk menang? Tolong Lord Fengxian turun tangan. Turun tangan. Turun tangan untuk apa? Aku hanyalah seorang pendosa. Hamba 3 keluarga. Dunia hanya punya hinaan untukku. Apalagi yang tersisa. Untukku bertarung. Lihat saja penampilannya. Sekalipun berusaha, tetap sia-sia. Orang Qianzhou. Segera akan kutunjukkan. Apa itu kekuatan sejati? Tuana. Serangla. Selesai sudah, sekarang menyerah juga telat. Zampa. Ah, Jenderal. Aduh, selesai sudah. Tangan pun putus satu. Sekarang Qianzhou hancur. Aduh, Kamu bisa menghindari seranganku. Hanya kehilangan 1 tangan. Kamu adalah lawan yang hebat. Namun, Kamu masih belum cukup kuat. Kamu bahkan tidak punya senjata. Pasti takkan bertahan sampai babak berikutnya. Jenderal. biarkan saja. Serangan. Ini disebut. Budak Tiga Namatidak Leyak Memegang Sanjatalaji. Bukan, Jenderal. Anda melawan 3 pahlawan di Bingzhou, mengalahkan barbar, memimpin pasukan berkuda besi, membuat dinasti Han Timur ketakutan. Bagaimana bisa disebut sampah? Hahaha. Tak kusangka setelah sekian tahun, masih ada yang ingat padaku. Tapi bagaimana dengan akhirnya? Tetap berakhir dengan kematian tragis. Dikap Sebage Pankiana. Mendapat julukan Budak 3 Nama. Tidak percaya Jenderal adalah pengkhianat. Anda mungkin tampak seperti pengkhianat, tetapi tidak lepas dari kata kesetiaan. Battlefield of Heroes bukan tempat untuk bicara omong kosong. Orang dewasa membunuhnya. Tidak apa-apa. ah, Kata-kata Lao Tzu, siapa memberimu hak untuk menimbulkan ini. Apakah bermimpi? Dia bisa menghentikan Ares dengan 1 kalimat. Mana mungkin. Anak muda, lanjutkan. Anak muda, lanjutkan. Kau bilang aku setia. Setia pada siapa? Kesetiaanmu pada dinasti Han.
Dong Zhuo orang pertama dari Han Timur yang ingin menjadi kaisar, Yuan Shu bahkan ingin menggulingkan dinasti Han, Ding Yuan menyerang ibu kota, Cao Cao menggunakan kaisar untuk memerintah para bangsawan. Hanya Anda yang melawan semua orang ini. Bagi dinasti Han, Anda adalah yang sejati. Kesetiaan tanpa banding. Hahaha. Orang-orang se mue à Tahu. Saya ini budak 3 majikan. Tapi tidak tahu, saya sungguh ingin melindungi dinasti Han. Tidak menyangka. 1000 tahun kemudian, masih ada yang bisa mengerti saya. Biarlah. Hari ini demi kamu sebagai sahabat. Panta à Cubertin d'Ac. Nak. Tanya sekali lagi. Apa pendapatmu tentang aku? Sungguh luar biasa. Kualitas kepahlawanan melintasi generasi, berdiri kokoh. Pahlawan di antara 100 orang, hahaha. Luar biasa seorang pahlawan di antara 100 orang. Boka. Hari ini bukan un tukoran. Hanya untukmu. Aku juga harus membunuh satu masa depan. Ayo bertarung. Kamu pikir aku siapa? Aku adalah dewa yang tinggi. Kamu hanya seorang manusia biasa, bagaimana bisa kamu menjadi lawanku? Feng Tianhuaji. Di mana? Pak, maju. Dia cuma manusia biasa. Bunu dia langsung. Diam. Kau mau jadi dewa? Tentu saja. Tombak Fang Tian ini sudah minum banyak darah, tapi selalu merasa kurang. Hari ini ketemu kamu, akhirnya tahu apa yang kurang. Kurang apa? Kurang dewa. Kalian cuma dewa palsu. Sombong dan tak tahu diuntung. Manusia kecil juga ingin jadi dewa? Nak, tanganmu sudah hilang satu. Masih mau coba lawan dewa? Kamu cari mati. Hari ini aku akan menggunakanmu untuk membangun kekuasaanku, untuk memberitahumu bahwa keagungan para dewa tidak dapat diganggu-gugat, dan bahwa manusia tidak dapat mengalahkan kekuatan dewa perang. Ah. Ah, Yang Mulia sungguh perkasa. Apakah ini kekuatan Tuhan? Aku merasa sangat buruk. Kain Wall. Makan tombakku. Ah. Itu bisa membunuh dewa. Penu Kebensian. Sungguh hina. Aku akan membunuhmu. Kita impas sekarang. Tidak mungkin, Fana. Makhluk Bagaimana mungkin itu bisa menyakitiku? Seperti yang diharapkan dari kekuatan iblis dan dewa, tubuh Fana. Berdiri bahu-membahu dengan para dewa, mari berjuang. Kau manusia terkuat yang pernah kulihat. Aku akan menggunakan kekuatanku yang terkuat untuk membunuhmu sebagai tanda penghormatan. Ha! Ganjo kau kalah. serahkan permaisuri dengan patuh. Kamu yakin kami menang? Tidak mungkin. Dewa bagaimana bisa kalah? Kita menang. Menang. Dia berhasil, dengan tubuh Fana, sejajar dengan dewa. Tidak. Dia adalah dewa. Jenderal. Kerja keras.
Bu telah melakukan banyak kesalahan seumur hidup. Jarang ada teman sejati. Berikan Bu kesempatan berjuang demi Qianzhou. Bagaimana bisa tidak bertarung sampai mati? Jenderal, apa maksud Anda? Jenderal, Anda Ini pilihan saya sendiri. tidak ada hubungannya denganmu. Kalah. Aku kalah. Pertandingan selesai. Kita menang, Chen Yi. Kau menjaga Qianzhou, tapi Jenderal Lu, dia Setelah mati, roh pahlawan akan sembuh sendiri dalam beberapa hari. benarkah? orang-orang Qianzhou, jangan cepat puas. Kalian hanya beruntung menang 3 putaran dan menghindari hukuman di medan perang roh pahlawan. Tunggu lain kali. Qianzhou kalian akan sepenuhnya menjadi bawahan kami. Tak usah tunggu lain kali, besok. Apa? Saya Chen, mewakili Qianzhou, menantang Huaman Kun 3 benua besok. Medan perang roh pahlawan. 1 lawan 1. APA Chen Yi gila? Menang 3 kali karena keberuntungan belum puas? Sekarang malah menantang mereka lagi. Hahaha. Hanya dengan kamu seorang. Berani menentang kami Hukunan Sanjo? Benar-benar konyol sekali. Aku sudah bilang, barang yang kalian ambil dari Qianzhou suatu hari akan kuambil kembali. Besok, aku akan berjuang sekuat tenaga, biar kalian lihat kekuatan para pahlawan negeri kami. Kamu benar-benar bodoh. Hari ini mereka bertanding, tapi bukan kekuatan penuh. Kamu benar-benar Kalau kamu tak terkalahkan, Iya benar, Yang Mulia, bujuk dia segera. Percaya Chen punya pertimbangan. Chen Yi, saya mendukung. 3 wilayah, berani terima tantangan? Haha. Ratu. karena kalian begitu ingin bergabung dengan kami 3 wilayah tentu tak mau melewatkan ini. Besok, di medan perang pahlawan, kami menunggumu. Baik, besok, kita tentukan pemenangnya. Kalian berdua boleh pergi. Yang Mulia, Anda memanggil saya ada apa? Kamu pahlawan bagi Qianzhou, tak usah terlalu formal. Jadi, Feng Yi. Hang, Anda mencari saya, ada urusan apa? Chen. Sebenarnya kamu siapa? Maksud Anda apa? Hari ini 3 roh heroik yang kamu panggil kembali, semuanya hebat. Ini bukan kebetulan kan? Kamu punya kemampuan seperti itu. Ini bukan hal yang bisa didapat dalam semalam. Pasti tidak ada seorang pun di Qianzhou yang tahu sejarah kamu. Benar. Kenapa kamu baru bertindak belakangan? Tahukah kamu berapa banyak pahlawan dan rakyat baik Qianzhou yang telah gugur di medan perang roh? Katakan, kenapa? Alasannya tidak bisa beritahu, tapi Yang Mulia, aku bisa memastikan ke Anda. Kepada Qianzhou, aku sepenuhnya setia. Maafkan aku. Aku terlalu bersemangat. Seberapa yakin kamu untuk pertarungan besok? Tanpa celah. Jika kamu kalah besok, bukan hanya kamu yang mati. Wilayahku termasuk aku akan menanggung akibatnya. Hari ini sudah menang 3 pertandingan. Kenapa kamu masih menantang? 19 wilayah Qianzhou. Dieksploitasi mereka untuk perang dan menyerang serta membagi. Sekarang saatnya membuat mereka mengembalikannya. Ini adalah harta diwariskan oleh generasi Qian. Ku beri untukmu. Semoga bisa membantumu di medan perang besok. Aku akan pergi duluan.
Tunggu sebentar, aku pernah bersumpah bahwa jika seseorang bisa menyelamatkan Qianzhou dari bahaya, aku akan menikahi dia. Yang mulia, saya. Sebenarnya, saya cukup suka padamu. Semoga sukses besok. Chen Yi, medan perang kali ini berbeda dari sebelumnya. Jangan lengah ya. Benar. Kali lalu mereka menantang kita di Qianzhou dan sudah menang 12 ronde. Meski kamu memenangkan 3 pertandingan, itu tidak berarti mereka kalah. Tapi itu tidak terlalu penting. Menantang mereka. Untuk menghindari kerugian, mereka akan mengerahkan segalanya. Jadi berhati-hatilah. Tenang saja, kalian berdua. Merevitalisasi kejayaan Qianzhou adalah tugas. Tidak bisa ditolak. Mulai. Tunggu. Apalagi yang kalian ingin lakukan? Kartu penunjuk mereka bahkan rela menggunakan benda ini. Apa itu kartu penunjuk? Kartu penunjuk. Adalah cara memanggil medan perang pahlawan. Secara acak memilih 1 dari 3. Berubah jadi pemanggilannya. Bukankah itu bagus? Bukankah kita bisa panggil kembali Guan Yu dan Lubu? Tidak bisa. Baru semalam lewat. Roh pahlawan tidak pulih secepat itu. Hahaha. Kemarin, kalian beruntung sekali. Kebetulan. Menang 3 kali. Hari ini, kami sudah siapkan kartu petunjuk. Hanya bisa memanggil roh heroik yang tahu sejarah. Haha, aku ingin lihat. Sebuah sejarah berlapis ribuan tahun Qianzhou, mau menang pakai apa melawan kami? Kami yang punya warisan sejarah lengkap. Ah, Tidak tahu malu, bisa pakai cara-cara kotor ini. Haha, sampah Qianzhou. Saya ingin melihat apakah kalian berani menantang kami. Kemarin sombong sekali, kan? Tadi lihat butuh sejarah. Langsung lemas. ah, Chen Yi, jangan terpancing oleh provokasinya. Kita menolaknya saja. Sebagai pihak penantang, kita bisa membatalkan duel ini. Chen Yi, Sejara Qianzhou kita sudah terputuri buantin. Sekarang kita belum bisa melawannya. Lebih baik kita temukan lagi sejarah kita. Lawan mereka lagi. Di luar negeri. Semua disebut barbar. Berani sekali kalian mengejek sejarah Qianzhou kami. Kurang ajar, dari mana keberanianmu? Bilang kami barbar. Cao Qianzhou. Bukanka. Bahkan syarat menjadi barbar pun tak berani diterima? Chen Cheni. jangan gegabah. Kamu punya pengalaman unik, tahu banyak sejarah Qianzhou. Mana bisa dibandingkan dengan mereka, punya warisan sejarah yang lengkap. Benar begitu. Lebih baik kita hindari dulu, kembali dan pelajari lebih lanjut. Kalau tidak menanggapi tantangan ini, terus menyerah. Sekalipun ada hasil penelitian, tidak ada kesempatan. Aku datang ke sini bukan untuk terus-menerus mengalah. Pertarungan ini, aku terima. Hahaha. Dia beneran terima hah? Bodohnya kamu. Itu panggilan spesial. Kamu benar-benar pikir. Sejarahmu menyaingi 3 negara lain. Pandoza. Chen Yi, kamu adalah pendosa dari Qianzhou. Oh. Bertarung. Anak kecil, kemarin kamu cuma beruntung. Lihat apa yang kamu lakuin hari ini. Sudah terlambat mengakui kekalahan. Sudah terlambat. Tetapi jika Anda berlutut sekarang, bersujud 3 kali, dan berteriak 3 kali bahwa Ganzhou adalah sampah. Kita juga bisa mempertimbangkan. Aku akan mengampuni nyawamu. Mendengus. Bocah berambut pirang itu sedang mencari kematian. Gandam Puti. Bayarla orang-orang Ganzhou yang bodoh ini melihat baik-baik. Apa itu kekayaan sejarah? Itu sudah pasti. Dewa-dewi besar 12.
Dewi yang menguasai kebijaksanaan dan keadilan, penyembahmu yang setia. Memohon kehadiranmu. Apakah ini lagi dewa lain? Haha. King Zhou, kalian yang tak punya sejarah. Takkan bisa mengerti kehebatan kami para roh pahlawan. Muncullah, Dewi Athena. Athena. Kesempatan datang. Pak Jia, ya, apa maksudnya? Athena adalah salah satu dewa baik mereka. Kali ini Chen Yi kalah. Athena tidak akan menyerang. Chen Yi masih punya kesempatan untuk bangkit. Chen Yi bisa menang. Dia itu Athena, salah satu dari 3 dewa utama mereka. Ares adalah muridnya. Gimana menang dengan apa menangnya? Percaya sama Chen Yi aja. Anak muda. Mana roh pahlawanmu? Aku sedang berpikir. Roh pahlawan Qianzhou mana yang bisa mengalahkanmu? Aku sudah bosan bertarung. Kalau bisa, bagaimana kalau kita adu kepintaran? Adu kepintaran. Oke, adu kepintaran. Kamu tahu Dewi Athena adalah dewi kebijaksanaan? Menang dengan kecerdasan itu sulit sekali. Kamu tahu Tuan Wolong? Siapa itu Tuan Wolong? Aku juga tidak tahu. Namanya terdengar hebat, tapi mana mungkin otak manusia bisa menyaingi dewa kebijaksanaan? Tidak mungkin. Mungkinkah mereka bicara tentang dia? Tidak mungkin. Sejarah Chinzhou sudah lama hilang. Mereka tidak mungkin tahu keberadaannya. Burung phoenix terbang tinggi. Hanya hinggap di pohon wutong. Di kapal rumput, membawa ribuan anak panah. Ribuan prajurit menyeberangi sungai. Membakar 10.000 tentara. Keturunan di masa depan, minta Tuan Zhuge muncul. Orang ini memang terlihat luar biasa. Baru saja mendengar kisahnya, darahku sudah bergolak. Tak kuduga dalam sejarah daerahku. Ada tokoh seperti dia. Tampangmu seperti orang. Mungkin hanya keras di luar. Bagus dilihat tapi tidak berguna. Hahaha anak muda. Setelah pemanggilan selesai, mari kita mulai. Tuan Zhuge, tolong andalah. Meski aku tak pintar, akan berusaha sekuat tenaga. Takkan mengecewakanmu. Kau adalah jenderal cerdas. Aku juga tidak membuli kamu. Gunakan ilmu formasi melawan 3 seranganku tangan kosong. Jika kamu tidak kalah, akan kuanggap aku yang kalah. Dewi. Silakan mulai. Kenapa kamu belum bergerak? Mengapa Tuan Wolong ini belum bergerak? Jika Athena menyerang, masih sempatkah? Jangan buru-buru. Mungkin Pak Wolong ini sedang menunggu waktu yang tepat. Pak Wolong ini. Jangan jadi pasalah. Di saat genting ini jangan mengeluh. Percayalah pada Chen Yi. Kesempatan kuberikan padamu, jika masih tidak bertindak. Maka aku akan menyerang. Ayo, Nona. Pak Wolong ini terlalu menggantungkan. Itu orang setingkat dewa, kan? Menurutku, kalian memang tidak sanggup menghadapi roh pahlawan kami. Hanya sengaja mengulur waktu di sini. Ahahaha. Maaf atas ketidaksopanan. Apa yang disebut formasi? Hanya perubahan unsur 5 dan 8 trigram. Jangan sampai tersesat di dalamnya, Nona.
Hahaha. Qianzhou. Matila. Ini apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bisa menahan kekuatan doaku. Ilusi atau bukan formasi 8 ini, hanya bisa dipecahkan olehmu. Ini adalah keahlian terkenal Pak Zhuge yaitu formasi 8. Formasi 8. Apa itu? Formasi 8 diciptakan oleh Tuan Wolong. Menggunakan prinsip Taiji dan Bagua. Saling membangun, mengalahkan, nyata dan ilusi. 1000 tahun lalu dengan 500 orang bisa jebak puluhan ribu musuh. Omong kosong. Cerita dongeng. 500 orang mana mungkin bisa jebak puluhan ribu orang? Kalian Orang Qianzhou. Semua Sukamambual, ya? Kebijaksanaan ribuan tahun Qianzhou. Bukanlah apa yang bisa kalian bayangkan. Dulu Qianzhou tak bisa dimasuki oleh luar. Adalah tempat para dewa dan manusia. Hari ini bertemu. Ternyata memang sesuai reputasi. Terlalu dipuji. Di dalam jebakan 8 ini, persepsi saya benar-benar tertipu, tinju saya malah tak bisa mengenai kamu. Apakah putaran ini? Bisa dianggap kemenangan untuk Liang? Yang mulia Athena. Jangan menyerah ya. Tuan, dengan tubuh fana, kebijaksanaan malah seperti dewa. Memang sangat kuat. Tapi. Manusia tetaplah manusia. Gawat. Aduh, Selesai sudah. Athena menggunakan kekuatan dewa. Formasi manusia ini tidak bisa menahannya. Mebe. Cepat panggil dewa pelindungmu. Bunuh mereka cepat. satu langkah terakhir. Apa yang akan Anda gunakan untuk menerimanya? Kau menjebakku dengan formasi 8 trigram. Sekarang saya akan membiarkan Anda mencoba Divine Barrier saya. 1 menit. Kau bisa meruntuhkan penghalangku. Bahkan jika kamu memblokir 3 Gundam Beauty. Apa terjadi pada jiwa kepahlawanan? Mereka bisa saja membunuh mereka. Sekarang masih membuang waktu. Jangan-jangan kamu sama dengan orang Qianzhou ini. Berskongkel ya. Diam. Bodoh sekali. Dewi kita, bagaimana bisa kamu meragukannya? Formasi ilahi Dewi Athena. Tak pernah terpatahkan. Setiap orang dalam formasi akhirnya harus menyerah. Boka. Kali ini kamu mengaku kalah saja. Adu. Mereka langsung menurunkan dewa utama di putaran pertama. Benar-benar tidak ada cara lain. Penghalang para dewa. Lumayan menarik. Tuan punya cara? Tenang saja, teman muda. Ah. Berjalan. Kamu sedang apa? Kamu pikir formasi ini bisa kamu lewati? Apa maksudnya, begitu saja bisa? Ya. Langkah 7 bintang. Langkah 7 bintang. Apa itu? Setiap langkah sesuai dengan konstelasi, mengandung elemen langit dan bumi. Dikatakan kalau 7 langkah Bisa hancurkan formasi di dunia. Tidak mungkin. Cuma manusia biasa berani bilang bisa hancurkan semua formasi. Kamu tahu ini apa?
Ini formasi dewa. Mana mungkin kamu yang cuma manusia bisa pecahkan? Negeri kami memiliki sejarah peradaban 5.000 tahun. Bertarung dengan manusia, bumi, dan langit. Jika Jalon Langit Tidakadil. Maka negeri kami, dengan tubuh manusia, akan menggulingkan langit ini. Kenapa tidak? Baik. Rakyat Yansuku Searusnya begitu. Chenyi. Tuan Volong. Aku percaya kalian. Tiga langkah. Ini. Bagaimana mungkin? Nona. Formasimu bersinar hari ini. Hancur. Empat langkah. Fenomena aneh di langit dan bumi. Ada kesempatan. Ada kesempatan, ya. Lima langkah. Enam langkah. Pusat formasi sudah kutemukan. Kenapa kamu harus bersikeras? Tidak mungkin. Kewibawaan para dewa tidak boleh dihina. Ini adalah langkah 7 bintang Tianga. Langkah terakhir. Ani. Bagaimana mungkin? 7 langkah. Hancur. 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 Kamu kalah. Ya. Aku kalah. Saat dulu aku masih hidup, dewa leluhur memberitahuku. Di wilayah Qianzhou, dewa asing dilarang masuk. Aku dulu belum tahu alasannya. Sekarang, aku rasa sudah mengerti. Sekelompok orang yang berani melawan langit. Betapa menakutkannya mereka. Hei, kita menang. Menang, menang. Kita menang babak pertama. Sampa. Tak berguna. Orang-orang Kunjou kalian ini sampah semua. Gaku keturunan dua. Orang Qianzhou saja nggak bisa kalahkan. Fukuda. Buyer orang-orang Chenzhou yang tak tahu malu ini lihat hebatnya Huazhou kita. Hehe. Bodoh. Seharusnya tinggal di kumpulan orang bodoh. Boka. Bertemu aku. Hari ini. Akan kubuat kau mati. Cepat sekali. Silakan. Raja Ibli Uazu. Ruba Ema Ekor Sambilan Bervajaputi. Tamamu Nomae. Ah. Kenapa lagi membuatku terbangun, terbangun. Aku. Belum tidur cukup nih. Anak muda yang tampannya. Wah. Adalah makananku hari ini? Aduh. Haha Chenyi. Hati-hati. Raja Iblis Huazhou, Gumiho Tamamo Mae, ahli mempesona dunia.
Hati-hati, jangan terperangkap olehnya. Cantik sekali. Cantik sekali, aku mau. Ayo sini. Ah, Ah, cantik sekali. Aku mau. Fukuda, fuhaha. Tuan, Tuan. Ah ya, ini semua teman sendiri. Jangan gunakan pesonamu yang mematikan pada mereka. Baiklah. Anak tampan. Cepat panggil roh pahlawanmu. Aku nih. Sudah tidak sabar. Gawat, daya tarik rubah ekor 9 terlalu lama terpikat bisa merusak akal sehat. Chen Yi, cepat pikirkan cara. Cantik sekali. Salah. Apa yang terjadi? Tidak ada cara lain. Aku ini terlahir dengan daya tarik alami. Terlahir. Bisa menggoda keluar. Keinginan terdalam. Dari kalian para pria. Benar. Anjing kesok. Kakak. Iya tuanku. Oh tu en cul. Cepat bunuh dia. Kelihatannya. Kamu punya. Pemikiran lain tentang permaisurimu. Tenang saja. Kalau kalian kalah, aku akan bantu. Ajar dia dengan baik. Ready. Biar dia melayani pria-pria yang tergila-gila padaku. Dengan kemampuanmu, berani mengklaim tak tertandingi dalam seni rayu. Hari ini, akan kutunjukkan padamu apa itu. Pesona sejati. Mohon rubah sakti dari Qianzhou muncul. Di negaraku juga ada roh rubah yang berubah. Bagaimana mungkin kekuatan iblis ini? Tiba-tiba aku merasa, siluman rubah di Huazhou itu biasa saja. Sudaji menarik hati semua orang, menggoda seluruh negeri. Tidak mungkin. Bagaimana ada yang lebih cantik dariku? Mari. Mari kau. Dari mana datangnya rubah liar ini? Berani-beraninya bertindak ceroboh di depanku. Dari mana asal rubah liar ini? Berani bertindak sewenang-wenang di depanku. Tu Shanquincu, Ada Sushunu. Kamu lari dari mana hingga sampai di negeri itu? Terpengaruh energi jahat menjadi seperti ini, bukan orang, bukan hantu. Bukan urusanmu, aku sangat nyaman di Huazhou. Baiklah. Hari ini aku akan menggantikan orang tuamu untuk mengajarmu dengan baik. Cari mati. hahaha. Ini. Chen Yi tidak boleh lihat. Chen Yi tidak boleh lihat. Sudah cukup. Ingin lihat, lihat saja. Siapa bilang aku mau lihat? Kamu bukan tandingan Sujie atau Sudaji. Lebih baik menyerah saja. Iya, aku bukan tandingannya. Kakak, aku memang bukan tandinganmu.
aku menyerah. Berkata bohong. Batu membunuh makhluk. Kau licik. Apa yang licik? Ini medan perang. Menang jadi raja, kalah jadi tawanan. Batu membunuh adalah senjata utama Tuan Ekor 9. Tersentuh bisa keracunan dan mati. Kalian dari Qianzhou pasti kalah. Tuan Ekor 9. Cepat bunuh mereka. Yang mulia. Yang mulia. Aku tiba-tiba berubah pikiran dan tidak ingin membunuhmu lagi. Saudara yang baik. Liat la ruba betinaitu. Komenya kiti, mereka bejitu para. Kau bantu aku membunuhnya. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Kalau menang, bertindak. Gak mungkin. Ku dengar pemanggil itu membunuh roh heroik itu dengan tangannya sendiri. Semangat heroik itu. Itu akan hilang selamanya. Jadi aku ingin kamu melakukannya sendiri. Asal kamu melakukannya. Terserah padamu mau berbuat apa padaku. Tidak mungkin. Kamu bermimpi. Jangan salahkan aku kalau aku kasar. Ini. Ada apa dengan Chen Yi ini? Ini Raja Iblis Siang Huayo. Sihir penggoda rubah berekor. Apa? Sihir penggoda. Pak Jia, kamu tahu nggak? Aku cuma dengar-dengar aja. Catania Calo Kena Hypnosis, Calo Terjebak dalam Ilusi. Akan dikendalikan oleh si penyihir. Terus sekarang gimana? Cuma bisa andalkan Chen Yi. Dia harus bertahan sendiri. Hahaha. Hipnosis Tuan Yu Zhao sebelumnya. Tidak ada pria yang bisa tahan. Kalian pikirkan saja. Kalau nanti Chenjo kehilangan Chen Yi. Akan bagaimana? Hahaha. Wah yang mulia, perlu nggak kita siap-siap dari sekarang? Aku percaya pada Chen Yi. Chen Yi, jangan sekali-kali mengecewakan yang mulia ya. Chen Yi, jangan sekali-kali mengecewakan yang mulia ya. Kenapa aku bisa di sini? Chen Yi, Chen Yi. Yang mulia. Mengapa Anda ada di sini? Aku ingin kau bersamaku. Untuk memiliki keturunan. Ah, Yang mulia. Apa maksud Anda dengan ini? Bukankah sudah kukatakan bahwa di tempat pribadi tidak usah begitu sopan padaku. Feng. Feng Yi. Sangat patuh ya. Kenapa? Aku begitu buruk. Kamu bahkan tidak melirikku. Yang mulia, saya. Panggil aku apa? Feng. Feng Yi. Feng Yi, kamu. Pakai baju setipis itu, nggak takut kedinginan? Apa aku harus jelasin maksudku? Maksudku tuh. Aku pengen punya anak sama kamu. Kamu nggak tahu caranya bikin anak? Nggak.
Jangan lama-lama deh. Apakah kamu tidak ada perasaan padaku? Aku. Hari ini, aku akan biarkan kamu. Tidak. Keadaan Qianzhou berbahaya. Kita tidak bisa begitu. Lalu bagaimana dengan Qianzhou? Apakah hidup mati orang lain ada hubungannya denganku? Selain itu, dengan kemampuanmu sekarang, kita berdua bisa hidup bahagia. Sedangkan Qianzhou, biarkan saja dia urus dirinya sendiri. Cincini kamu hilaya. Kamu bukan ratu. Sebenarnya kamu siapa? Aku bukan ratu. Kalau begitu, aku siapa? Tidak. Kamu bukan dia. Yang Mulia peduli pada dunia. Pasti tidak akan mengatakan. Kalau mengabaikan kota Qian. Chen Yi. Kamu tidak suka padaku? Apa kamu tidak ingin bersenang-senang denganku? Semua ini palsu. Selain itu, yang aku suka adalah sang kaisar wanita yang berdedikasi untuk kota Qian. Bukan kamu yang palsu. Hahaha. Aku iri sama wujud aslinya. Apa maksudmu? Pergilah mencarinya, jaga wilayahnya di Qianzhou. Mana mungkin. Kamu berhasil mematahkan jurus penggodaanku. Mana mungkin. Kamu berhasil mematahkan jurus penggodaanku. Mana mungkin. Dia berhasil mematahkannya. Teknik memikat Tuan Yuzhao. Dia. Apa dia masih laki-laki? Nggak mungkin. Nggak ada yang bisa menolak. Godaan Tuan Yuzhao. Was. Kamu benar-benar menarik. Kalau nggak harus tentukan pemenang. Aku sebenarnya nggak mau bunuh kamu. Sekarang kamu sudah bangun. Kalau begitu. Aduh, selesai sudah. Selesai. Bagaimana mungkin Chen Yi bisa melawan monster besar itu? Pengerang su. Dia memang lebih kuat dariku. Sudah terkena batu pembunuhku. Tidak sampai 1/4 jam. Dia pasti tidak bisa bergerak sama sekali. Mati saja. Mati saja. Ini benda apa? Aroma ini milik sang raja. Monikah dari Shen. Kaisar manusia terakhir. Mari lihat bisa selamatkan kamu berapa kali. Keras kepala, keras kepala, keras kepala. Kenapa lebih kuat dariku? Aku adalah rubah ibu Yang diangkat oleh Dewi Nuwa. Dengan apa kamu ingin dibandingkan dengan aku? sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Ini. Terima kasih Yang Mulia telah menyelamatkan aku. Comme manger le cudi arena pertempuran roini. Namun aku meremehkan dan menjadi sasaran tipu daya, kesalahanku. Aku harus meminta maaf padamu. Erik. Kamu bagus sekali. Ingatlah. Kamu jauh lebih baik dari raja kami. Menang lagi menang terus. Chen Yi, kamu adalah pahlawanku selamanya.
Generasi baru memang mengungguli yang lama. Dengan dia di Qianzhou, generasi tua. Sungguh beruntung. Chen Yi, kamu adalah dewa di hatiku selamanya. Benar-benar generasi muda menggantikan yang tua, Qianzhou punya dia. Generasi tua seperti kita ini, beruntung sekali. Kenapa belum kembali? Ayah. Masih ada orang kalian? Calotidac. Biard Oran Manzu. Tidak bisa, tidak bisa. Sekarang belum waktunya. Kecuali terpaksa. Orang-orang itu tidak akan bertindak. Akibatnya, kita juga tidak bisa menanggungnya. Hei, Orang barber di sana tidak tahu siapa mereka hadapi kan? Lebih baik kalian menyerah sekarang saja. Benar. Aku lihat kalian juga tidak hebat. Monster sudah datang, dewa utama juga, tetap tidak bisa. Jahanam. Aku sudah tidak tahan lagi. Orang-orang Qianzhou ini berani sekali sombong. Kalau kalian tidak maju, aku yang maju. Keluarlah. Dewa Petit Tort. Tuan Tor. Mohon bantu kami membalas dendam. Tak Manduga. Dia benar-benar memanggil dewa petir. Tuhan kalian pun dikalahkan. Panggil sang dewa petir bisa apa? Dewa petir. Mengatur petir memiliki kekuatan serangan terkuat kecepatan tercepat. Orang Qianzhou kalian tamat. Sekarang. Patula. Kalian sedang apa? Kami panggil dewa petir. Kalian tidak takut? Apa? Oh dewa petir. Oh, Aku tahu. Setiap kali panggil sesuatu, selalu dibesar-besarkan. Dikalahkan oleh Chen Yi. Kalian? Ya, bisa tidak kurang sombong sedikit? Haha. Bunuh mereka untukku. Aku mau mereka mati. Ceritakan mitos. Dengar-dengar ada keluarga. Pasangan suami istri ini. Lahirkan anak aneh. Ini. kenapa Chen Yi tiba-tiba nyanyi? Aku juga nggak tahu. Mungkin menang 2 kali jadi kepedean. Pakai 2 roda api, dengan cincin di tangan. Hey bodoh besar. Cincin sakti anak ini, seberapa hebatnya? Anak kecil. Mengapa Chen muncul? Seorang anak kecil. Dia bukan anak kecil. Dia adalah dewa yang sebenarnya. Hanya dengan satu serangan. Menaklukkan dewa petir. Anak kecil ini. Tidak biasa, ya. Terima kasih telah memanggilku. Terima kasih padaku. Kenapa? Sudah lama sekali aku tidak berkelahi dengan orang lain. Ah, Para tentara surgawi dan dewa tidak mau bertarung denganku. kenapa? Aku terbuat dari bunga teratai, tidak bisa terluka atau merasakan sakit, jadi mereka tidak mau bertarung denganku. Raja Iblis yang terkungkung ribuan tahun. Sekarang, rasakan akibatnya. Orang bodoh, kenapa bengong? Cepat datang untuk dipukul. Kamu, apa kamu cari mati? Bagaikan halilintar. Hancurlah di bawah petir ini. Cuma segitu? Apa kamu belum makan? Dasar bodoh. Kamu tahu tidak, teratai tidak bisa mengalirkan listrik? Dasar bodoh.
Kamu tahu tidak, teratai tidak bisa mengalirkan listrik? Ayo, 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 ayo semangat. Semangat. Cepat, lebih kuat. Semangat. 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 Dayongda, da. Yeah. Yeah. Membosankan, terlalu membosankan. Kekuatan seperti ini layak disebut dewa? Hey Kalian. Kalian kalah 3 kali berturut-turut. Mau ganti orang? Tidak ganti. Lanjut saja. Kenapa di Qianzhou mereka tiba-tiba muncul begitu banyak pahlawan? Bahkan banyak. Yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Iya. Perang Ava. Terjadi ratusan tahun. Bahkan tentang arwah acak sebelumnya, kita punya info arwah kota Drian. Tapi arwah beberapa hari ini, rasanya belum pernah kita lihat. Sepertinya. Tadi malam. Tiba-tiba saja muncul. Aku tahu kalian berpikir apa, aku bisa memberitahu kalian. Kemarin telah lewat 100 tahun, para dewa dari jiwa pahlawan Qianzhou kembali ke dunia manusia. Pangeran ketiga. Apa maksudmu? Lenyapnya sejarah Qianzhou bukan kebetulan. Itu adalah pilihan kita sendiri. Pangeran ketiga, apa maksudnya pilihan kalian sendiri? Ingin tahu jawabannya? Tanya mereka. Kenapa begitu fokus pada Qianzhou? Maksud ucapan Indonesia? Ada tujuan lain menyerang Qianzhou-ku? Orang Chenzhou Yang Renda. Apa hakmu interogasi kami? Kalian cuma menang 3 kali saja. Pertarungan ini ada 5 ronde totalnya. Sekarang kami sudah menang 3 ronde. Sesuai aturan, kalau kami menang 2 ronde lagi, kalian harus kembalikan semua yang kalian rampas dari kota Qian. Lalu angkat kaki dari kota Qian, Gui Sansi. Tidak boleh kalah lagi. Kembalikan barang urusannya kecil. Kita akan diusir dari Quanzhou. Guy Sanchi. Cepat kirim orang untuk bertarung. Utusan Manzhou. Sekarang giliran kalian bertindak. Benarkah kita ingin mereka bertindak? Mereka bertindak. Meski menang, seluruh kota akan hancur. Hancur ya hancur. Kita tidak boleh diusir dari Qianzhou. Meski harus menghancurkan kota ini. Setidaknya, kita di Qianzhou masih punya kota lain. Tiga orang. Bagaimana bisa ada 3 orang di atas sana? Medan perang tidak memberikan peringatan, artinya sesuai aturan. Bagaimana ini terjadi? Belum pernah mendengar hal seperti ini. Tentu saja kalian tidak tahu. Karena mereka bertiga. Harus memanggil 1 pahlawan. Karena pahlawan ini terlalu kuat. Jadi. Diperlukan 3 orang untuk memanggil bersama. Apa-apa? Orang Chenzhou. Ini semua kalian cari sendiri. Sebenarnya kalian mau panggil apa?
Kenapa tiba-tiba aku merasa ada firasat buruk? Gue censure. Sebenarnya kamu mau apa? Cepat hentikan mereka. Hahaha. Hentikan. Malam. Kalau mau salahkan, salahkan saja karena kamu terlalu aneh. Kecuali penyihir hitam dari barbar, aku tidak menemukan orang Yang pasti bisa mengalah. Penyihir hitam barbar. Gawat. Ada masalah besar. Apa yang terjadi dengan Pak Zhang? Kamu tahu sesuatu? Chen Yi, cepat cari cara. Hentikan upacara pemanggilan mereka. Sekarang ingin menghentikan. Terlambat. Setelah upacara pemanggilan dimulai, Tidak bisa dihentikan. mampu membuat kami terpojok sejauh ini. Itu juga menjadi kebanggaanmu. Pak Zhang, apa yang terjadi dengan dukun hitam suku barbar ini yang membuat Anda takut? Dukun hitam suku barbar, saya tahu legenda tentang mereka. Mereka bukan memanggil pahlawan roh, melainkan iblis. Tenang saja, Pak Zhang. Bahkan dewa-dewa mereka bukan tandingan kita dari Qianzhou. Iblis ini, apa artinya? Bukan, itu berbeda. Itu bukan iblis biasa. Itu monster iblis yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Hahaha. Pak Zhang, apa maksud dari monster iblis yang menghancurkan dunia? Menurut legenda, saat kiamat tiba, Leviathan, Behemoth dan Ziz. 3 monster akan menyelesaikan korban untuk yang kudus. Tugas mereka adalah menghancurkan semua makhluk hidup di dunia. Di antaranya, Leviathan adalah monster laut raksasa dalam legenda kita, mirip dengan Kun di Qianzhou. Konon dia bahkan memiliki kemampuan terbang di lautan awan. Behemoth adalah makhluk terbesar di daratan, dalam sehari dapat menelan 1000 gunung. Di beberapa tempat juga disebut Behemoth raksasa. Sedangkan Ziz berbeda dari Raja Daratan dan Raja Lautan, sebagai Raja Langit. Ia adalah burung besar dengan tubuh yang setinggi jarak dari tanah ke langit. Saat melebarkan sayapnya, bisa menutupi matahari. Dan menurut legenda, penyihir hitam mengumpulkan 3 kekuatan, bisa secara acak memanggil satu dari 3 monster ini. Dan menurut legenda, penyihir hitam mengumpulkan 3 kekuatan, bisa secara acak memanggil satu dari 3 monster ini. Apa? Paduka, sebaiknya kita segera mengatur evakuasi warga Qianzhou, mungkin masih ada harapan. Kalau terlambat, warga Qianzhou akan menderita banyak korban. Iblis iri dari 7 dosa mematikan, domba yang tersesat, mohon datanglah, muncul. Leviathan. Iblis iri dari 7 dosa mematikan. Anak domba yang tersesat memohon kedatangan MU. Munkle, Leviathan. Baik. Besar sekali. Habis sudah. Orang-orang Chenjo. Kalian mau menang dengan apa? Sekarang Leviathan sudah datang. Kalau ia menang, akan menghancurkan satu kota. Kara censure. Kalian demi menang. Berani-beraninya menghancurkan satu kota. Walau menang, apa gunanya? HMPHH, apa yang kamu tahu? Kami punya alasan yang tidak bisa kalah. Aku sudah bilang, walau menghancurkan kota ini, tapi masih ada kota lain di Qianzhou tempat kita bisa tinggal. Kita tidak bisa tinggalkan Qianzhou untuk tetap di Qianzhou. Berapapun harganya. Berapa harganya? Kenapa? Kenapa mereka harus tetap tinggal di Daxia?
Yang mulia, cepat beri perintah agar rakyat keluar dari kota. Tidak. Masih ada cara lain. Chen Yi, Kamu cepat menyerah saja. Jika menyerah, roh kedua pihak akan lenyap. tapi jika kita menyerah sekarang, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Qianzhou kita akan kembali tertindas oleh mereka. Yang mulia, jangan bingung lagi. Tidak ada yang bisa melawan Leviathan ini. Jika kita menyerah sekarang, kota kita masih bisa selamat. Kalau terus melawan, Kita tidak hanya akan kalah, tapi kota kita juga akan hancur. Chen Yi, cepat pikirkan cara. apa yang bisa dia lakukan? Leviathan itu monster yang bisa menghancurkan dunia. Saya tidak percaya ada orang di Qianzhou yang bisa melawannya. Elder, jangan panik. Makhluk ini memang besar. Tapi apakah dia lebih besar dari matahari? Makhluk ini memang besar. Tapi dia lebih besar dari matahari? Matahari. Chen Ye, maksudmu apa? Kenapa bicara tentang matahari sekarang? Anak-anak kecil di Huazhou, takutnya kalian akan kecewa lagi. Keturunan masa depan dari Qianzhou, Chen, mohon Dewa Kuno Hou Yi turun melindungi Qianzhou. Anak muda, aku baru bangun, kenapa memanggilku? Invasi asing. Menghancurkan tanah Qianzhou, mohon Dewa Hou Yi selamatkan kami. Chen Cheni, kamu hilaya. Ini saat yang genting. Kamu masih sombong saja. Lihatlah siapa yang kamu panggil. Seperti orang liar. Kamu berharap dia lawan Leviathan. Benar, Chen, mungkin lebih baik menyerah saja. Kamu tidak bisa demi egomu. Mengorbankan nyawa rakyat Qianzhou. Aku Chen Yi. Kapan aku pernah mengecewakan kalian? Tahukah kalian prestasi orang ini? Jangan bicara soal satu Leviathan, bahkan 9 matahari pernah dia jatuhkan. Gila. Kamu benar-benar gila. Biarkan dia menyerah. Jangan bikin rusuh. Menyerah. 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 Cepat menyerah. Kamu masih belum menyerah. Orang-orang di belakangmu. Semua menyuruh menyerah. Apa yang kamu pertahankan? Atau kamu benar-benar berpikir dengan memanggil orang liar ini? Bisa atasi Leviathan. Hou Yi yang hebat bisa selesaikan? Jangan panggil aku buat hal sepele. Sangat memalukan. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Cepat suruh Leviathan bertindak. Leviathan. Kala. Lama tidak beraksi, jadi agak kaku. Berarti sudah selesaikan. Terima kasih Dewa Hou Yi. Sama-sama. Ini sepele saja. Tapi membunuh makhluk jahat dari tanah liar ini memang baik. Ayo pergi. Semua Kala. Manaminquin. Tamasuda. Kita akan diusir dari Qianzhou. Apa yang mereka takuti? Kenapa kalian harus tinggal di Qianzhou? Kalian orang Chenjo tidak tahu apa?
Tak disangka, kalian di Qianzhou sama sekali tidak tahu. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Kenapa begini? Kalian tidak tahu apa-apa tapi bisa memiliki tanah ini. Apa maksudmu? Ada apa dengan tanah Qianzhou? Karena semua tanah di Qianzhou sudah terinfeksi kabut beracun. Manusia tidak mungkin bertahan hidup di sana. Pas du cas. Seiya Suda Menyelidiki Perkarayang Anda Perintakan. Tanah di luar Qianzhou tidak bisa dihuni. Pak Yea, Apa yang Anda katakan benar? Tuan sudah menduga sebelumnya, jadi mengirim saya untuk memeriksa. Saya segera pergi ke perbatasan dan setelah melihat dengan drone, baru kami temukan. Perbatasan ini. Sudah tidak layak dihuni manusia lagi. Jadi itukah alasan kalian terus menetap di Qianzhou dan memakan wilayah kami selama 100 tahun ini? Kalian orang Qianzhou. Tidak ada arwah yang layak. Tapi wilayah kalian terkena pengaruh kabut yang menakutkan itu. Sedangkan kami terus-menerus dikuasai. Kenapa begitu? Benar, kenapa kalian begitu beruntung? Kekuatan lemah, kekuatan perlindungan lemah. Namun punya tempat terbaik. Kalau kalian tidak bisa menjaganya, Jangan salahkan kami. Jadi. Pertarungan terakhir ini, kalian masih mau lanjut? Terus berlanjut. Itu hanya mempermalukan diri sendiri. Pemenang adalah raja. Kami terima. Kami menyerah. pihak yang ditantang menyerah. Qianzhou menang 5 putaran dan menguasai seluruh Qianzhou 19. Pihak yang ditantang akan dipaksa keluar dari Qianzhou. 5, 4, 3, tunggu dulu. Jangan usir mereka dari Qianzhou. Kirim mereka ke Mozhou. Kamu adalah Maksudnya APA? tidak bisa bertahan di luar perbatasan Qianzhou. Pantas mati, tapi rakyat tidak bersalah. Mozhou itu. Kalian akan bekerja di sana seumur hidup. Bayarlah dosa-dosa terhadap Qianzhou. Terima kasih. Chen Yi, kamu sedang memikirkan apa? Ayo cepat ke sini. Chen Yi, mikir apa? Aku sedang berpikir, kenapa seluruh dunia terpengaruh oleh kabut yang mereka bicarakan? Tapi Qianzhou kita aman. Lagi pula, kenapa sejarah Qianzhou tiba-tiba menghilang? Aku akan menjawab pertanyaan ini untukmu. Perdana Menteri, Ini adalah cermin Kunlun. kebenaran dari 100 tahun lalu. Sekali lihat. Kau akan tahu. Ini. Apakah ini 100 tahun yang lalu? Datant. Kabut ini penuh dengan kematian. Dewi Ibu Raja Utara, penguasa asal timur, dan Kaisar Giok Selatan semua berusaha menahan kabut. Tidak bisa, benda ini terlalu licik. Jika ada sedikit celah, akan merembes keluar. Mengambil nyawa manusia dalam radius mil. Jadi bagaimana sekarang? Apakah surga memiliki formasi yang bisa mengatasinya? Hanya bisa melindungi 1/5 dari wilayah Qianzhou. Lalu bagaimana dengan nyawa manusia lainnya? Bencana besar telah tiba. Setiap makhluk mengalami kesulitan. Kami para dewa dan roh Qianzhou Harus melakukan sesuatu. Aku akan memecahkan asal kekuatan. Menjadi 9 prasasti untuk menjaga perbatasan. apa? Semua roh para dewa Qianzhou. Tuangkan esensi untuk membuat prasasti. Agar semua orang selamat. Setelah 100 tahun, roh akan berkumpul kembali. Saya Qianzhou Shenwei. Akan mengguncang dunia lagi.
Para teman abadi. Sampai jumpa 100 tahun lagi. Jadi, kehilangan sejarah Qianzhou. Karena para pahlawan Qianzhou mengorbankan keberadaan Tugu Ilahi. Apakah situasinya sudah seburuk ini? Bahkan 3 Tianxi juga tak berdaya. Tidak. Ada banyak cara melawan kabut ini. Hanya saja dalam prosesnya, manusia akan banyak yang terluka dan tewas. Qianzhou bisa tanpa kami para dewa. Tapi tidak boleh tanpa jutaan rakyat. Ini adalah Tianxi telah gugur. Bencana besar sudah tiba. Aku adalah Ratu Langit dan Bumi. Mengikuti perintah Dewa Langit, mengorbankan kekuatan. Memberkati rakyat Qianzhou. Aman dan damai untuk selamanya. Wu Shengguan Yu dari Qianzhou. Qianzhou di Xianzhu Liang. Bayan Edu dari Qianzhou. Moshen Zhang Fengxian dari Qianzhou. Neza putra Qianzhou, mengikuti perintah Dewa Langit, mengorbankan Mengikuti perintah Dewa Langit, rela mengorbankan kekuatan, memberkati rakyat Qianzhou aman dan damai selamanya. Tidak, jangan. Itulah. 100 tahun lalu, jiwa Dewa Qianzhou mengorbankan diri menjadi prasasti, menjaga perbatasan. Itulah mengapa sekarang Qianzhou satu-satunya tempat yang tak terjamah kabut. Semua ini benar-benar terjadi. Tentu saja. Kalau tidak, Kenapa kau pikir selama 100 tahun ini roh Qianzhou tidak muncul? 100 tahun ini. Mereka sebenarnya selalu ada di sini. Perdana Menteri. Kamu tidak perlu bersedih. Sejarah Qianzhou 100 tahun lalu. Tidak bisa diubah. Lagi pula, Ini juga pilihan kita sendiri. para leluhur Qianzhou menghancurkan diri sendiri. Menjadi batu monolit untuk menjaga negara. Generasi penerus sangat berterima kasih. Ah, Chen Yi, lihat. Perdana Menteri. Kenapa? Sumber kabut masih belum diketahui, tetapi sekarang sudah 100 tahun berlalu. Zaman kita. Harusnya sudah kembali. Zaman kita. Harusnya sudah kembali. Sayang. Naskahmu sudah selesai belum?